Selamat datang di Ruang Ilmiah. Kali ini kita akan membahas mengenai kuesioner usaha tani, khususnya tanaman hortikultura atau sayur-sayuran. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan tutorial lainnya. Terima kasih. Jadi dalam kuesioner usaha tani, biasanya kalau kita melakukan wawancara kepada petani, tentunya harus ada kata-kata pembuka terlebih dahulu. Misalnya, selamat siang atau selamat sore. Jadi perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa program studi, contohnya program studi agribisnis, jurusan sosial ekonomi pertanian. Yang saat ini sedang melakukan penelitian atau kuliah kerja lapangan, ya kalau misalnya KKL. Nah, kami berharap Bapak Ibu bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Nah, jadi maksud dari tujuan kami adalah mengumpulkan data dan seluruh data akan kami gunakan untuk kepentingan penelitian maupun informasi ini juga sangat berguna bagi kampung Bapak Ibu demi kemajuan kampung ini. Untuk nomor responden ya atau nama responden, kampung, kemudian wilayah apa, kota, kemudian mengetahui siapa ya kalau misalnya KKL supervisor, kalau penelitian tentunya ini tidak perlu diisi ya. Jadi ini sudah diisi terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ya pada wawancara untuk mengetahui identitas dari responden. Identitas responden ini terdiri nama, umur, apa agamanya. Ya kalau misalnya perlu mencantumkan agama silakan, kalau tidak perlu ya berarti ini dikeluarkan saja. Kemudian pendidikan terakhirnya. Ya biasanya si responden ini memiliki pendidikan yang rendah atau tidak tamat SD. Oleh karena itu, ini hal yang sensitif, ya, hal yang private yang ditanyakan, jadi perlu permisi terlebih dahulu. Mohon maaf, pendidikan terakhir Bapak atau Ibu apa? Ya. Kemudian status perkawinan, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, suku kalau diperlukan, kalau tidak dihilangkan saja. Kemudian jabatan di desa apa? Ya, alamat RT RW, pengalaman menjalankan usaha. Dalam hal ini yang berkaitan dengan usaha tani, misalnya kalau dalam hal komoditi hortikultura, berapa lama menjalankan usaha tani, budidaya kangkung, ya budidaya sawi dan sebagainya. Setelah itu perlu mengetahui ya, anggota tanggungan keluarga dalam satu rumah. Nah, yang pertama kita harus menanyakan kedudukannya, apakah posisinya atau kedudukannya sebagai suami, istri, anak keberapa, kemudian apa jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, berapa umurnya, pekerjaan, kemudian pendidikan terakhir, keterangan. Nah, ini biasanya kalau identitas responden Bapak berarti yang selanjutnya diisi adalah Ibu, kemudian anaknya. Identitas responden ini untuk mengetahui ya, atau menggambarkan keadaan responden, keadaan subjek penelitian yang akan kita teliti. Kita juga perlu mengetahui atau menanyakan aspek sosialnya. Setelah identitas responden, aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari pendidikan nonformal yang pernah diikuti. Apakah pernah mengikuti pendidikan nonformal atau tidak? Kalau pernah, apa? Penataran, kursus umum, penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Nah, kemudian frekuensinya, atau berapa kali, berapa banyak, ya, dan lama pendidikan nonformal yang diikuti. Frekuensinya atau berapa lama pelatihan atau pendidikan nonformal yang diikuti, apakah 1 kali, 2-4 kali, 5-7 kali, lebih dari 7 kali. Nah, berapa lama pendidikannya? Apa kurang dari 5 hari, 5-10 hari, 11-16 hari,
lebih daripada 16 hari. Nah, di sini ada keterangan. Jadi isi sesuai jenis pendidikan non formal yang diikuti. Jadi kalau misalnya pendidikan non formal dia mengikuti 2 kali penataran dan penyuluhan, berarti di sini harus ditambahkan. Penataran itu berapa kali? Kemudian penyuluhan pertanian itu dia berapa kali? Kemudian berapa lama untuk penataran dan berapa lama untuk penyuluhan pertanian. Selanjutnya sumber informasi pertanian dan frekuensi. Nah, sumber informasi ini dari mana dia mendapatkan informasi atau pengetahuannya berkembang mengenai pertanian itu dari mana? Akses informasi yang diperoleh itu beroleh dari PPL, bisa juga sumber informasi berasal dari kontak tani, siaran radio, surat kabar, siaran televisi, dan lain-lain. Nah, frekuensi berarti berapa banyak atau berapa kali dalam seminggu dia mendapatkan sumber informasi. Apakah setiap hari atau misalnya setiap minggu, setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan dan seterusnya. Jadi sumber informasi pertanian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dari petani, dari mana dia berasal, dari mana dia mendapatkan informasi itu dalam rangka pengembangan usaha taninya. Yang berikut usaha tanaman per musim. Jadi misalnya kalau tanaman sayur-sayuran, hortikultura itu per musim itu berapa bulan, berapa lama. Nah, jenis tanaman yang diusahakan silakan nanti dipilih tanaman yang dominan apa. Biasanya kalau tanaman hortikultura yang dia usahakan itu ada lebih dari 1 jenis tanaman. Jenis tanaman di sini misalnya kangkung cabut, kemudian kalau misalnya lebih dari 1 berarti sawi, kacang panjang, dan seterusnya. Dalam keterangan ini kita memberi keterangan setiap jenis tanaman ini berapa banyak yang diusahakan, ya. Paling luas yang diusahakan itu dari beberapa misalnya jenis tanaman yang diusahakan. Kapan waktu penanaman dan pemanenan? Jenis tanaman kangkung misalnya, ya, kangkung cabut. Kemudian kalau ada jenis tanaman lain, sawi, kacang panjang. Di sini perlu diisi, ya, kapan waktu pemanenan, penanaman dan pemanenan. Misalnya dari kalau kangkung cabut ada berapa bulan? Dari Januari sampai misalnya Februari. Atau kalau ada tanaman lain, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan, berarti Januari sampai Maret. Atau misalnya setiap tanaman ini berbeda-beda. Kangkung cabut terlebih dahulu, kemudian beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian dia menanam tanaman yang lain. Sehingga waktunya ini tidak bersamaan. Nah, dalam keterangan ini tulis T jika tanaman dan tulis P jika panen dan tulis K jika kosong. Kemudian kondisi lahan. Berapa jumlah lahan yang dimiliki? Berapa hektar atau berapa are? Nah, sebutkan luas masing-masing lahan, ya. Kalau misalnya ada lebih dari 1 lahan atau ada 2 lahan yang terpisah, nah, setiap lahan yang dimiliki itu berapa hektar meter persegi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketiga-tiganya atau kedua-duanya, kalau misalnya lebih daripada 1, ini digunakan untuk mengusahakan tanaman tersebut, atau misalnya tanaman yang sama, ya atau tidak. Sebutkan luas lahan untuk tanaman tersebut. Jadi di sini kita mengetahui apa jenis tanamannya. Nah, kemudian setiap lahan itu, misalnya lahan 1 dia menanami kangkung, lahan kedua dia menanami kacang panjang, ini berapa luasnya? Atau misalnya apakah kedua lahan tersebut dia menanam jenis tanaman yang sama atau mengusahakan tanaman yang sama. Kalau misalnya mengusahakan tanaman yang sama,
sebutkan luas lahan untuk tanaman tersebut, ya, untuk masing-masing tanaman tersebut kalau terpisah. Kemudian status kepemilikan lahan. Apa status kepemilikan lahan? Apakah hak milik, bagi hasil? Kalau bagi hasil, bagaimana sistem bagi hasilnya? Uraikan secara singkat. Atau sewa, ya. Kalau melakukan sewa, ya, sistem penyewaan itu seperti apa? Nah, ini perlu dijelaskan secara singkat. Kemudian, apakah pengolahan lahan dilakukan, ya atau tidak? Jika ya, menggunakan alat apa saja? Apakah menggunakan bedengan? Jika ya, berapa ukuran bedengan itu? Misalnya jenis tanaman kangkung cabut, berapa luas hektar atau meter persegi, ya. Kemudian jarak dari rumah berapa kilometer, apa status kepemilikan, milik, sewa, atau bagi hasil. Nah, untuk mempersingkat sebenarnya bisa dibuat dalam tabel begini saja, ya. Jadi jenis tanamannya apa, kangkung cabut, sawi, kacang panjang, berapa luasnya, apa jarak dari rumah, kemudian apa status kepemilikan lahannya. Ya. Kemudian selanjutnya benih bibit itu berasal dari apakah tanaman sebelumnya, jadi setelah hasil panen kemudian dia jadikan bibit. Bibit itu kemudian nantinya dia tanami lagi. Apakah bibitnya dibeli atau didapat atau diperoleh dari tetangga dan sebagainya. Apakah ada seleksi benih? Jadi sebelum disemai biasanya petani itu melakukan seleksi benih. Jadi apakah yang dilakukan petani atau tidak? Jika ada, alasan melakukan seleksi apa? Jadi di sini menguji pengetahuan petani. Apakah ada sistem pemeliharaan? Ya atau tidak? Jika ya, bagaimana sistem pemeliharaannya? Bagaimana penyiangannya? Ya, apakah ada menerapkan atau melakukan penyiangan? Ya atau tidak? Jika ya, berapa kali melakukan penyiangan? Dan kapan dilakukan? Kemudian, apakah melakukan penyiraman atau tidak? Jika ya, kapan dilakukan penyiraman? Apakah ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman? Nah, jenis penyakitnya apa? Kerusakan yang timbul. Jadi kita bisa melihat dari gejalanya. Misalnya daunnya kekuning-kuningan, kemudian buahnya berguguran, dan sebagainya. Jadi dari gejala-gejala itu kita sudah mengetahui apakah ini karena dari penyakit atau hama. Nah, bagaimana mengendalikan selama ini? Apakah mereka biarkan saja atau secara mekanis atau melakukan penyemprotan pestisida dan sebagainya? Jenis hamanya apa? Kerusakan yang ditimbulkan seperti apa? Dari kerusakan itu kita bisa mengetahui apakah ini penyakit atau hama. Bagaimana mengendalikan hama tersebut? Jika menggunakan pestisida, bagaimana menggunakan pestisida tersebut? Ya, melakukan penyemprotan kah atau penyiraman sebagainya. Yang selanjutnya pemupukan. Ya, apakah dilakukan pemupukan? Ya atau tidak? Berapa kali dilakukan pemupukan dalam semusim? Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kemudian jenis pupuk yang digunakan apa? Pupuk organik atau non organik? Organik apa ya? Non organik seperti apa? Nah, yang berikut adalah penggunaan tenaga kerja. Yang menjadi pertanyaan kepada responden, apakah Bapak Ibu menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, luar keluarga, atau kombinasi keduanya? Nah, dalam keluarga di sini mulai dari kegiatan atau aktivitas pembukaan dan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, pemasaran, dan seterusnya. Pembukaan dan pengolahan lahan, pria, wanita, dan anak-anak. Berapa jumlah tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak untuk lahan satu? Ya. Jam kerja, ya berapa jam dia bekerja dalam satu hari, pria, wanita, dan anak-anak. Berapa hari kerja? Jadi HK berapa hari kerja? Jumlah tenaga kerja, jam kerjanya per hari, berapa hari kerja? Ini untuk lahan pertama, lahan kedua, lahan ketiga, dan seterusnya. Kemudian setelah kita menanyakan penggunaan tenaga kerja dan keluarga,
juga penggunaan tenaga kerja luar keluarga. Jadi isinya sama ya, mulai dari kegiatan pembukaan, pengolahan lahan, penanaman sampai pemasaran hasil. Ini menggunakan tenaga kerja luar keluarga, pria, wanita, dan anak-anak. Berapa jumlah tenaga kerjanya, kemudian berapa jam kerjanya per hari, dan berapa hari dia bekerja satu kali musim tanam. Misalnya kegiatan dan pengolahan lahan ini berapa hari kerja. Misalnya kalau dalam satu kali musim tanam 3 bulan, untuk pembukaan dan pengolahan lahan ini berapa hari totalnya. Kemudian penanaman ini berapa hari, pemeliharaan berapa hari, panen berapa hari. Pemasaran hasil ini berapa hari. Dan setiap kegiatan ini kita melihat berapa jumlah tenaga kerjanya, berapa jam kerjanya, berapa jumlah hari kerjanya untuk lahan pertama, lahan kedua, dan lahan ketiga. Yang berikut adalah upah tenaga kerja. Ada tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia, ya jenis tanamannya apa? Kangkung, cabut, kemudian kalau ada tanaman lain, misalnya sawi, kacang panjang, dan sebagainya. Nah, jenis kegiatan mulai dari olah lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen. Ya. Berapa jumlah tenaga kerja dalam melakukan olah lahan, berapa upah per orangnya, tinggal nanti dikalikan saja berapa jumlah tenaga kerja. Begitu juga penanaman, pemeliharaan, pemanenan. Nah, tenaga kerja ternak, ya ini kita menghitung upah tenaga kerjanya ini yaitu nilai sewanya. Olah lahan, pemanenan, atau ada yang lain. Apakah ada atau tidak? Kalau ada, misalnya berapa nilai sewa. Tenaga kerja mesin, ya. Ini jenis tanamannya apa? Kemudian berapa nilai sewanya, berapa untuk olah lahan, dan pemanenan itu berapa nilai sewanya. Selanjutnya bahan-bahan input produksi, bahan-bahan produksi. Jenis bahan, misalnya benih, bibit, ya, pupuk urea, pupuk TSP, pestisida, dan lain sebagainya. Berapa harga, apakah dibeli atau tidak? Kalau dibeli, misalnya berapa harganya untuk setiap jenis bibitnya itu. Jadi kita di sini hitung harga satuannya. Ya, kalau misalnya dia menggunakan atau membeli 3 bibit, ya 3 bungkus bibit, berarti dikalikan dengan jumlah harganya. Nah, sehingga totalnya berapa. Begitu juga misalnya pupuk, berapa kilogram. Dia beli berapa kilogram, harga satuannya berapa per kilogram, kalikan berapa kilogram yang dia beli. Sehingga total nilainya itu berapa. Juga pestisida. Selanjutnya pemilikan alat dan bangunan. Jenis-jenis alat dan bangunan, misalnya cangkul, ada sekop, ada parang, sabit, mesin paras, ada garuk-garuk, ya, hand sprayer, dan sebagainya. Berapa jumlah cangkul, kemudian tahun belinya berapa, harga beli berapa, kemudian tahun pakai atau berapa tahun dia pakai, kemudian usia ekonominya berapa, jika disewa, nilai sewanya berapa, atau harga sekarang itu berapa. Nah, untuk tahun pakai ini berapa tahun dia pakai. Misalnya dari tahun 2000 sampai 2001. Berarti dia tidak memakai misalnya di tahun 2022. Nah, di situ kita bisa menghitung berapa usia ekonominya. Kemudian sekop, parang, sabit, dan seterusnya. Kalau ada alat yang lain silakan ditambahkan. Begitu juga untuk bangunan. Selanjutnya pendapatan dan pemasaran, produksi dan penerimaan. Nah, jenis tanaman apa? Jumlah hasil sekali panen. Berapa jumlah produksi atau jumlah hasil sekali panen. Frekuensi panennya itu berapa kali dalam satu musim.
berapa kali panen. Kalau cabai itu biasanya berapa kali. Kemudian setelah itu ditanami dengan tanaman yang baru atau tanaman yang lain. Nah, jumlah hasil ini tinggal dikalikan saja ya, berapa jumlah sekali panen dikalikan dengan frekuensi panen. Sehingga didapat jumlah hasil. Kemudian harga jualnya berapa? Pemanfaatan hasil jenis tanaman, kemudian jumlah hasilnya berapa, dijualnya, apakah jumlah hasil berapa kilogram atau karung, dijualnya berapa kilogram per karung, berapa yang dikonsumsi. Kemudian tempat penjualannya di mana? Apakah di tengkulak atau langsung dijual ke pasar? Ya, itu silakan langsung diisi di sini saja. Kemudian jalur dan lembaga tata niaga. Nah, untuk jalur dan lembaga tata niaga ini kita melihat ya mulai dari petani, kemudian ada tengkulak atau pedagang perantara, pedagang besar, atau langsung kepada konsumen. Jadi dijelaskan di sini rantai tata niaga atau jalur tata niaganya mulai dari petani sampai di tangan konsumen. Oke, saya kira sampai di sini dulu mengenai kuesioner usaha tani yang berkaitan dengan komoditi sayur-sayuran atau hortikultura. Dan untuk kuesioner selanjutnya saya akan membahas mengenai kuesioner usaha tani khususnya produksi perkebunan, ya, usaha produksi perkebunan. Jangan dilupa subscribe, ya, like, bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa yang tugas akhir. Sekian dan terima kasih.